Koneksi antar materi modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Zahratul Amri, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah mempelajari tentang PSE, perubahan pada diri saya sebagai pemimpin pembelajaran adalah yang pertama terkait sikap. Seburuk apapun kondisi saya, entah karena disebabkan beban kerja yang begitu banyak, masalah keluarga, atau apapun itu, ketika saya masuk ke dalam kelas, semuanya harus ditinggalkan terlebih dahulu dan fokus menyambut murid dengan hangat dan penuh senyuman. Yang kedua, terkait keterampilan, saya juga mengetahui bagaimana caranya mempraktikkan KSE pada diri saya dan siswa dalam pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Dalam aspek pengetahuan, ada 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, manajemen diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Yang keempat, keterampilan berelasi. Dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan implementasi KSE ini dalam pembelajaran adalah yang pertama, pengajaran eksplisit. Yang kedua, bisa dalam bentuk integrasi dalam praktek mengajar. Dan yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan PSE yang telah dipelajari dengan modul sebelumnya? Memperhatikan kondisi sosial dan emosional murid sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan menerapkan KSE dalam pembelajaran di kelas dan di sekolah, dapat membantu mewujudkan visi guru penggerak saya, yaitu membuat siswa bahagia datang ke sekolah dan meningkatnya motivasi belajar peserta didik. Lalu, dengan adanya KSE pada diri guru dan murid, juga sejalan dengan perwujudan budaya positif di sekolah. Refleksi yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa guru juga manusia yang mungkin juga merasa terganggu ketika ada masalah atau sesuatu yang tidak mengenakan terjadi. Sehingga saya pikir, murid hendaknya harus mengerti juga tentang hal itu. Namun setelah saya mempelajari modul ini, ternyata sebagai seorang guru dan pemimpin pembelajaran, kita harus berusaha semampu kita untuk tetap maksimal tampil di hadapan murid dalam kondisi prima, menyambut murid dengan hangat, semangat, dan senyuman, walaupun dalam kondisi yang kurang baik sekalipun. Dalam modul ini juga, saya mempelajari teknik untuk kembali fokus dan mindfulness. Refleksi yang kedua, yaitu berkaitan dengan kebutuhan belajar. 3 hal mendasar dan penting bagi saya yang telah saya pelajari adalah yang pertama, saya berusaha semaksimal mungkin menerapkan KSE di kelas dan di sekolah. Yang kedua, saya bisa menerapkan teknik stop, take a breath, observe, and proceed, atau teknik lainnya untuk mewujudkan kesadaran penuh atau mindfulness. Yang ketiga, saya bisa mengimplementasikan KSE baik dalam bentuk pengajaran eksplisit, integrasi dalam mengajar, maupun menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Refleksi yang ketiga berkaitan dengan pertanyaan nomor 2, perubahan yang saya akan terapkan di kelas dan di sekolah adalah, bagi murid, saya akan berusaha semaksimal mungkin menerapkan KSE dalam setiap pertemuan saya. Saya akan menerapkan pengajaran eksplisit pada waktu pembelajaran di kelas jika waktu masih tersisa, ataupun dalam kegiatan kelima, ekskul, dan lain-lain. Bagi rekan sejawat, saya akan melakukan sharing atau sesi berbagi, sesi diskusi atau belajar bersama tentang KSE dengan sesama guru sembari diskusi tentang kondisi siswa saat ini. Sekian tugas koneksi antar materi saya. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.